menyembah kepada Allah lagi. Itu semua penjelasan-penjelasan yang dibuat oleh para ulama tafsir. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjut ke ayat 142. Jadi agak dipotong ceritanya. Setelah diselamatkan tuh, singkat cerita, Musa sampai ke Palestina. Padahal sebelum ini di ayat lain masih ada ceritanya. Apa cerita yang terpotong itu? Dalam perjalanan menuju Palestina itu masih lama perjuangannya. Mereka harus tersesat karena ada banyak kejadian. Mereka tersesat di padang pasir itu, dan itu lama sekali. Itu kata sebagian ulama tafsir ada sekitar 30 tahun mereka muter-muter di situ aja, di padang pasir itu. Lalu di padang pasir itu juga Allah turunkan makanan al-manna was-salwa. Tapi ini dijelaskan di ayat lain. Jadi yang bagian ini nggak dilanjutkan oleh Al-Quran. Pelengkapnya kita akan temukan di surat dan di ayat lain. Tapi kalau mau diutuhkan seperti itu. Bagaimana juga Bani Israel itu awalnya disuruh untuk memerangi kaum yang ada di Palestina, itu mereka nggak mau. Akhirnya hanya ada beberapa orang yang bersama Musa ikut. Tapi dalam riwayatnya juga Musa malah nggak sempat masuk ke Palestina itu, karena Musa sudah wafat ketika mereka nyasar di padang pasir itu. Lalu kemudian pimpinan digantikan oleh Harun. Harun pun juga tidak sempat sampai ke tanah Palestina. Lalu pimpinan diganti oleh Nabi tapi tidak Rasul, Nabi Yusha bin Nun. Nah, Yusha bin Nun ini nanti, siapa Yusha bin Nun? Itu kita akan dapat ceritanya dalam surat Al-Kahfi misalnya. Musa pernah berguru kepada seseorang yang oleh sebagian ahli tafsir disebut kepada Khidir. Lalu kemudian ada orang yang mendampingi Musa untuk menemui Khidir itu, dia adalah Yusha bin Nun, kira-kira ajudan Musa gitu. Nah, nanti begitu Musa wafat, pimpinan umat diserahkan kepada Harun. Harun wafat, lalu kemudian pimpinan umat diserahkan kepada Yusha bin Nun. Nah, pada zaman Yusha bin Nun inilah orang Bani Israel baru bisa memasuki tanah Palestina. Jadi ceritanya tidak disambung di sini, tapi itu kita angkat dari berbagai ayat yang lain kalau mau kita lengkapi. Nah, tapi singkatnya, yang ayat yang akan datang ini, orang-orang Palestina sudah masuk ke orang-orang Bani Israel sudah masuk ke Palestina. Lalu kemudian ini setiap Rasul dan Nabi berbeda caranya menerima wahyu. Kalau Nabi Muhammad terima wahyu itu kapan saja, dalam artian Jibril bisa datang di semua tempat. Kadang-kadang Nabi sedang diselimut pun datang Jibril. Nabi sedang kondisi perang di atas kota pun Jibril datang membawa wahyu. Nah, itu kondisinya. Jadi Nabi Muhammad itu bisa didatangi oleh Jibril untuk mengantarkan wahyu kapan dan dimanapun, sesuai dengan kehendak Allah. Tapi untuk Nabi Musa tidak. Ada tempat yang disepakati untuk ketemu. Di mana itu? Bukit Tursina. Jadi kira-kira kalau nanti Musa itu diperlukan untuk menerima wahyu atau bermunajat kepada Allah, Allah panggil datang ke Bukit Tursina. Jadi tempat Musa terima wahyu itu ya di Bukit Tursina, tidak beredar di mana-mana. Beda dengan Nabi Muhammad, sekali lagi, di setiap saat bisa saja sewaktu-waktu Jibril datang. Nah, sekarang ayat yang akan kita baca ceritanya begitu. Jadi Musa diperintahkan Tuhan untuk menemui Tuhan di Bukit Tursina. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya terlalu jauh, ini harus kita batasi pembicaraannya, dan ini terpaksa harus dibatasi dengan dan di backup dengan ilmu tauhid. Begitu saya sebut bahwa Musa melakukan pertemuan dengan Allah di Bukit Tursina, jangan sampai di kepala kita atau di dalam etikat kita memahami Allah di Bukit Tursina. Itu harus diselesaikan dulu. Nah,
Jadi orang kan mudahnya itu kan Nabi Musa ketemunya dengan Allah di Bukit Tursina. Kalau begitu Allah di Bukit Tursina, enggak begitu. Ini cerita tauhid. Allah itu, nah sekali lagi, Allah itu tidak terbandingkan, tidak punya tempat, tidak bertempat di arah tertentu. Nah ini harus diprinsipkan dulu. Karena nanti bicara kita lebih banyak pada hal-hal yang seperti itu. Jadi sejak awal saya ingatkan pembicaraan kita seperti itu. Tolong dijaga ilmu tauhidnya. Kalau bahasa orang tua itu dimainkan ilmu tauhidnya di sini. Nggak bisa nggak bisa tidak, karena itu penting. Nanti jangan-jangan Tuhan di langit lagi ya. Itu sudah gawat tuh kalau sudah seperti itu. Nah, kita kembali ke ayatnya dulu. Ayat 142 surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa salasina laila. Dan kami janjikan kepada Musa. Maksud janjikan ini janji untuk bertemu dengan Allah, di mana Musa diberi kesempatan untuk memohon, bahasanya bermunajat, memohon pada Allah. Jadi tempat pertemuan itu sekali lagi di Bukit Tursina, tapi sekali lagi Allah tidak di Bukit Tursina. Cuma tempat yang Allah tentukan di situ. Kami telah janjikan kepada Musa untuk bertemu dengan Allah. Berapa lamanya? Salasina laila, 30 malam. Jadi Quran itu hitungan waktunya malam. Kalau kita siang, kalau bahasa Qurannya malam. Nabi ini ketemu dengan Allah hitungnya 30 malam. Lalu setelah 30 malam, wa atmamnaha bi asrin, dan kami sempurnakan pertemuan dengan Allah 30 malam itu ditambah 10 malam lagi, sehingga lengkapnya menjadi 40. Nah, di sini banyak sekali ceritanya berkaitan dengan Bani Israel. Pertama, ketika Nabi Musa diperintahkan Tuhan untuk bertemu di Bukit Tursina 30 malam itu, maka selama 30 hari Nabi Musa berpuasa. Selama 30 hari itu Nabi Musa berpuasa. Jadi dengan ini, kalau kita tanya apakah orang di Bani Israel itu ada syariat untuk berpuasa? Dan berpuasa ya. Jadi sebelum berangkat itu, nanti karena ayatnya agak duluan, ayatnya agak di depan, tapi kita tarik dulu. Jadi kira-kira begini, begitu Musa sudah dapat pesan dari Tuhan untuk ketemu, maka Musa bilang sama Harun, ya Harun, kau jaga umat, saya mau jumpa Allah. Kau jaga umat, bimbing mereka, jangan sampai sesat. Maka berangkatlah Musa ke Bukit Tursina. Nah, di tempat yang telah Allah tentukan, ini kita nggak sampai menjadi pelaku menjelajahi tempat ini. Jadi ini ada informasinya. Bukit Tursina itu kalau kita data hari ini, karena itu sudah menjadi tempat wisata juga. Jadi belum sampai pada puncak, itu ada tempat. Hari ini ada dibangun masjid, bahkan ada yang bangun gereja. Tapi ada yang bangun masjid. Jadi kata tutur masyarakat di situ, di tempat itulah dulu Musa bermunajat memohon pada Allah. Jadi lebih separuh dari Bukit Tursina itu didaki oleh Musa. Ada tempat tertentu yang dimana Musa kemudian menerima wahyu Tuhan di tempat itu. Jadi kalau siapa tahu Bapak Ibu punya kesempatan untuk jalan ke Yordania, bisa itu salah satu tempat wisatanya adalah tempat Musa di sana. Tempat Musa menerima wahyu di Bukit Tursina. Hari ini ada disediakan tempat itu menjadi objek wisata juga. Nah, selama 30 hari
Musa berpuasa. Jadi setelah 30 hari itu Musa seharusnya sudah harus bertemu. Cuman dalam tafsir itu diceritakan agak sedikit aneh. Tapi sebetulnya ada kaitannya dengan di dalam Islam soal cerita puasa. Jadi Musa setelah puasa 30 hari itu merasa bau mulutnya itu gak enak. Lalu kemudian Musa bersiwak, bersih gigi, bersiwak. Tapi justru itu yang gak disukai oleh Tuhan. Jadi kan kita di waktu bulan Ramadan itu kan ada hadis Nabi begini, bau mulutnya orang berpuasa itu walaupun sebetulnya tidak enak zahirnya, tapi dalam pandangan Allah itu jauh lebih harum daripada minyak harum itu. Nah ternyata Musa itu sudah 30 hari itu dia merasa tidak enak, kemudian dia bersiwak. Nah gara-gara dia bersiwak itu justru Allah gak suka, gak jadi, pertemuan itu dibatalkan. Akibatnya Musa disuruh nambah puasa 10 hari lagi. Nah, jadi 40 hari. Jadi kalau ada orang Bani Israel itu agama Yahudi itu berapa hari puasa? 40 hari. 40 hari puasa. Ini dalam kitab tafsir disebut begitu. Kenapa kok jadi sampai 40? Ceritanya begitu. Seharusnya perjanjiannya 30, tapi karena Musa tadi bersiwak, dia bersih, dan pertemuan dengan Tuhan itu tidak seperti itu yang diharapkan. Dalam kondisi bau mulut walaupun secara zahir tidak enak, tapi dalam pandangan Allah itu jauh lebih baik. Nah, tapi nyatanya Musa bersiwak. Akibatnya Allah batalkan pertemuan itu, suruh dia puasa 10 hari lagi. Jadi 40. Nah, setelah 40 itu baru pertemuan dengan Allah itu terjadi. Nah, itu ceritanya kata para ulama tafsir, kenapa kami telah janjikan kepada Musa 30 malam dan kami sempurnakan 30 malam itu dengan 10 malam lagi. Nah, itu ceritanya kenapa jadi ditambah 10 itu. Nah, hasilnya setelah 30 ditambah 10, fatamma miqatu rabbih arba'ina laila. Maka sempurnalah waktu untuk pertemuan dengan Allah itu, dengan Tuhan itu selama 40 malam. Jadi selama 40 malam, dan artinya selama 40 hari juga Musa diperintahkan berpuasa. Dan ini menjadi syariat bagi orang Bani Israel, puasa mereka itu 40 hari. Kita nggak tahu hari ini apakah agama orang Israel itu puasa 40 hari atau tidak. Tapi menurut hukum Musa, mestinya mereka puasa 40 hari. Jadi lebih parah daripada kita. Kita 30 hari aja, Musa 40 hari. Nah, itu yang terjadi. Nah, sebelum berangkat, wa qala Musa li akhihi Harun. Sebelum berangkat, Musa berkata kepada saudaranya Harun. Seperti yang kita katakan tadi, apa kata Musa kepada Nabi Harun? Ukhlufni fi qaumi. Gantikan saya untuk mengurus kaumku. Wakili. Saya berangkat berjumpa Tuhan, kau urus kaum. Kira-kira bahasa gampangnya gitu. Walaupun Nabi Harun itu adalah kakak Nabi Musa, tapi yang Nabi utama dalam syariat ini adalah Nabi Musa. Jadi Nabi Harun itu, kalau kita mau jujur begini, diangkat menjadi Nabi, itu kira-kira atas permintaan Nabi Musa. Karena ketika Nabi Musa itu dulu, waktu pulang dari Mesir, mau menuju, dari Palestina menuju Mesir, di Bukit Tursina itu juga lah Musa menerima wahyu. Lalu kemudian Musa bermohon kepada Tuhan, agar dia menghadapi Fir'aun itu gak sendiri. Dia harus didampingi oleh pendamping. Maka dia memohon kepada Allah agar saudaranya Harun ditunjuk untuk menjadi pendamping. Maka Allah kabulkan itu. Itulah kemudian Allah angkat Harun itu menjadi nabi. Nah, jadi yang nabi utama itu ya Musa, tapi yang pendampingnya adalah Harun. Maka ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah, Harun diminta untuk menggantikan, membimbing umat. Jadi umat Bani Israel tinggal di bawah bukit. Dan Musa memang berjanji 30 hari saja. Nah, inilah awal bencana yang terjadi pada orang Bani Israel. Kalau saya dulukan kisahnya begini.
Orang Bani Israel dijanjikan oleh Musa, tunggu saya 30 hari, saya mau jumpa Tuhan. Jadi selama 30 hari itu orang Bani Israel berpuasa. Selesai sampai 30 hari, Musa nggak turun-turun. Musa nggak turun-turun. Jadi umatnya ini menduga-duga ini jangan-jangan Musa nyasar ke bukit atau hilang entah kemana. Nah, sementara waktu perjanjian sudah selesai 30 hari. Maka momen ketika lewat 30 hari inilah dimanfaatkan oleh Samiri. Dia buat patung anak sapi. Dia buat patung berbentuk anak sapi. Lalu kemudian oleh Samiri dibilang, Musa itu sebetulnya sedang menjumpai Tuhan dan inilah Tuhan Musa. Patung anak sapi itu. Ini kisah penyembahan anak sapi. Samiri yang buat di momen ketika Musa udah melewati batasnya. Jadi dan ternyata orang Bani Israel percaya aja dengan yang dikatakan Samiri. Itu balik mereka menjadi penyembah sapi. Dan mereka memang berharap tadinya minta dibuatkan patung. Dan momen itu dimanfaatkan pula oleh Samiri, dibuat patung anak sapi. Dibilangin, inilah Tuhan yang ditemui Musa di Bukit Tur Sinai. Semua pada menyembah itu. Harun pun ketika mau mencegah, gak bisa dicegah, melawan kaum. Itu yang terjadi. Nah, nanti di ayat lain kita akan bahas soal itu. Tapi melengkapi ceritanya seperti itu. Jadi pesan Nabi Musa kepada Harun, "Ukhlufni fi qaumi," gantikan aku dalam mengurus kaumku. Wa aslih, dan berbuat baiklah. Betul-betul nih jaga kaum ini. Wala tattabi sabilal mufsidin. Harun, jangan engkau ikuti jalan orang-orang yang merusak. Nah, kata para ulama tafsir, kenapa sampai ada pesan Musa kepada Fir'aun, kepada Harun, jangan engkau ikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kata ulama tafsir, seolah-olah Musa sudah merasa sepeninggalan dia ini akan terjadi sesuatu yang gak beres. Jadi itu sebabnya kemudian Musa pesan betul kepada Harun, jaga kaumku ini, berbuat baiklah pada mereka, tapi jangan engkau ikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Seolah-olah Musa sudah tahu dia, ini akan ada kejadian apa sepeninggalan dia. Ini yang ditangkap oleh ulama tafsir dengan kata-kata wala tattabi sabilal mufsidin. Nah, lanjutannya singkat, bertemulah Musa dengan Allah. Tapi sekali lagi ini bukan pertemuan langsung. Ya kalau kita pinjam bahasa orang tasawuf, itu Musa nggak berhadapan-hadapan dengan Allah. Itu sekian ratus tabir membatasi antara Musa dengan Allah. Jadi walaupun Musa itu dalam pertemuan ini mendengar firman Allah, tapi ini juga harus dilengkapi dengan penjelasan tauhid. Nah, dalam tauhid itu Allah punya sifat kalam, tapi kalam Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Nah, itu yang harus dipahami. Dan bagaimana caranya Musa itu mendengar? Sekali lagi juga harus dijelaskan, caranya Musa mendengar tanpa cara yang normal seperti kita. Bapak Ibu mendengar suara saya, ini karena ada arah masuk, ada gelombang suara yang mengantar suara ke telinga Bapak dan Ibu. Tapi apakah suara memang Tuhan itu seperti itu yang didengar oleh Musa? Tidak ada cara yang bisa menjelaskan. Kalau kata para ulama tahu, bilang tanpa cara. Yang jelas ngerti aja Musa. Allah buat dia mengerti, memahami firman Allah. Tapi soal seperti apa kalam Allah itu bilang Ini keyakinan orang ahlu sunnah seperti itu. Jadi suara Allah bukan seperti suara kita, ada pengantar suara yang berdengung di telinga, tidak. Nah, kita ke ayatnya. Walamma ja'a Musa limiqatina, ketika telah datang Musa untuk bertemu dengan kami, artinya bermunajat kepada Allah. Wa kallamahu rabbuh,
Tuhan Musa berbicara kepadanya. Nah ini, tolong, Tuhan Musa berbicara kepadanya. Sehingga Musa digelari kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah. Tapi tolong, pembicaraan Allah dengan Musa tidak menggunakan sarana huruf dan suara. Tidak pakai huruf dan pakai suara. Dan cara mendengarnya bagaimana? Juga nggak ada cara yang bisa menjelaskan itu. Nah jadi agak sulit ya dimengerti. Ya memang, karena sekali lagi sifat kalam Allah itu juga nggak ada samanya dengan makhluk. Jadi kalau misalnya kalam Allah kita dengar seperti kita mendengar suara ini, maka kalam Allah nggak ada bedanya dengan kalam makhluk. Dan itu keliru dalam tauhid. Sekali lagi, tolong kita mendampingi ayat ini, memahami ayat ini dengan ilmu tauhidnya. Kalau tidak dengan itu, macam-macam isi kepala kita. Jadi makanya saya mohon maaf agak sedikit membatasi diri, agak hati-hati. Nanti saya salah ngomong, beda pula pemahamannya. Ini agak berat, isunya agak berat ya. Isunya agak berat. Jadi Allah berbicara kepada Musa. Betul. Sampai di titik itu kita imani Allah berbicara kepada Musa. Sehingga Musa diberi julukan kalimullah. Tapi bagaimana cara Allah berbicara? Tidak ada cara yang bisa menjelaskan. Apakah kalau Allah pakai huruf, pakai suara? Tidak. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Tapi apakah Musa mengerti? Mengerti. Bahkan ada riwayat begini. Musa itu setelah pulang dari Bukit Tursina, itu selama 40 hari dia nggak mau dengar suara apapun, tutup kuping. Tutup kuping. Kenapa dia tutup kuping? Karena dia merasa bahwa terngiang dia kalam Allah itu begitu indahnya, nggak bisa dijelaskan. Sehingga dia merasa gak nikmat dengar kalam lain di dunia. Jadi selama 40 hari setelah pulang itu, Musa itu ya tutup kuping dia. Dia tak ingin mendengar suara lain. Saking nikmatnya dia mendengar kalam Allah itu. Dia paham, Allah buatkan dia paham. Tapi tanpa cara, tanpa huruf, tanpa suara. Nah, lalu kemudian ketika Musa mendengar kalam Allah, terlontar keinginan lebih dari Musa. Apa? Dari keinginan hanya mendengar suara, pengen lihat Allah. Nah, ini juga persoalan berat buat kita. Ini melihat Allah. Nah, mulanya Musa sudah mendengar kalam Allah. Lalu kemudian Musa melanjutkan permohonannya. Qala, Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Tuhanku, perlihatkan kepadaku agar aku dapat melihatmu. Nah ini juga nih. Ini tema yang berat juga di ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Nah, ini tolong. Ini agak sekali ini tema kita pelan-pelan sajalah. Gak usah ngebut-ngebut. Karena ini apa ya, agak berbahaya ya. Nah Bapak Ibu, saya perlu kunci dulu. Dalam keyakinan ulama Ahlussunnah, apakah Allah bisa dilihat di dunia ini? Jawabannya tidak. Ini harus kita yakini dulu. Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Tapi orang Ahlussunnah meyakini di akhirat Allah bisa dilihat. Karena ada hadis Nabi yang menyebut itu. Di dunia ini, hatta Nabi sekalipun itu tidak. Nah lalu ulama kadang-kadang membahas loncat dikit. Itu Nabi ketika Isra Mi'raj gimana? Apakah melihat hakikat zat Allah? Sekali lagi, para ulama ilmu kalam juga mengatakan tidak. Ada sekian banyak tabir lagi antara Nabi Muhammad, walaupun sudah berada pada jarak yang sedemikian dekat. Nah, ini tolong dipahami. Jadi sekarang Musa sudah mendengar suara firman Allah, pengen lebih, ingin melihat Allah, pengen lebih. Nah, sehingga Musa mengajukan permohonan, Rabbi arini anzur ilaika.
ya Tuhanku, perlihatkan kepadaku agar aku bisa melihat. Apa jawaban Allah? Allah berfirman, lantarani. Nah, ini bahasanya panjang dalam kitab tauhid. Saya agak ajak tipis-tipis saja. Dalam bahasa Arab, kata lan itu menunjukkan sesuatu yang tidak, dari sekarang sampai kapanpun. Itu dia, di dunia ini sampai kapanpun itu Allah tidak bisa dilihat. Hatta pada Musa pun seperti itu. Jadi Musa tidak diperkenankan untuk melihat Allah. Langsung saja Allah jawab permintaan itu, lantaran kamu tidak mungkin dan tidak bisa untuk melihat. Nah, Bapak Ibu, setakaran Nabi seperti itu. Jadi kalau ada kita merasa bahwa karena ngaji ilmu apa, misalnya merasa bisa melihat Tuhan, itu jelas ada sesuatu yang salah. Setakaran Nabi, kurang apa agungnya Nabi Musa itu. Begitu ingin melihat Allah, tolak, nggak bisa. Nah, lalu kemudian, tapi Allah memberikan sedikit jalan kepada Nabi Musa. Walakin zur ilal jabal. Tapi engkau lihat saja bukit itu. Ada sebagian ulama tafsir menyebut bukit Sinai. Bagaimana maksudnya? Fa ini istakara makanahu fasautamana. Andai kata bukit Sinai itu tetap teguh di situ, tidak mengalami kehancuran, maka kamu bisa melihat saya. Ini pernyataan dari Allah kepada Nabi Musa. Tapi logika sebaliknya, kalau bukit Sinai itu tidak berada di tempatnya hancur, maka kamu nggak bisa melihat saya. Itu yang dibuat oleh Allah kepada Nabi Musa. Jadi bisa, kata Allah, kalau kamu melihat, kita uji dulu. Jadi ini panjang sekali bahasa ulama tauhid begini. Kira-kira keras mana Musa itu dibanding dengan batu bukit Sinai? Jadi seukuran batu saja, begitu Allah bertajalli di batu itu, bukit itu hancur. Nah, bisa bayangkan misalnya kalau Allah bertajalli pada makhluk setakaran kita manusia, itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi Allah dilihat di alam dunia ini tidak mungkin. Nah, sehingga Allah mengajari kepada Musa, walakin zur ilal jabal. Coba silakan kamu lihat kepada bukit itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tara. Kalau bukit itu tidak mengalami perubahan, tidak goncang, tidak hancur, kamu bisa melihat. Tapi sebaliknya, kalau nanti bukit itu hancur, berarti kamu nggak bisa melihat. Nah, lanjutan ayat, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah bertajalli, ini mohon maaf, sekali lagi, ini bahasa orang tasawuf. Gimana saya harus menggambarkan bertajalli itu? Kira-kira bahasanya begini. Allah dengan segala keagungan, sifatnya yang sedemikian banyak dan serba maha, bisa saja menunjukkan salah satu keagungan sifatnya itu ditumpangkan kepada makhluknya. Misalnya Nabi Muhammad itu hadir ke dunia ini, itu bagian dari tajalli rahmat Allah. Nah, jadi Allah menunjukkan kemahamuliaannya, dipinjamlah makhluk itu sebagai sarana untuk menjadi tempat Allah memperlihatkan kemuliaannya. Tapi sekali lagi Allah bukan di situ. Nah, itu makna tajalli. Nah, sekarang Allah memperlihatkan kemuliaannya di bukit Sinai karena sedikit mengikuti permintaan Musa. Jadi bahasa tajalli ini sekali lagi ini istilah tasawuf. Jadi Allah menampakkan kemahagungannya di tempat tertentu, itu namanya tajalli. Atau ke makhluk tertentu, itu namanya tajalli. Nah, misalnya ketika seorang nabi Allah perkenankan untuk memperlihatkan mukjizat, itu sesungguhnya Allah bertajalli lewat mukjizat yang diperlihatkan oleh nabi. Tapi bukan berarti Allah di situ. Nah, lalu kemudian ketika
Allah Tuhan bertajalli di bukit itu, di bukit Tursina itu. Sekali lagi Allah memperlihatkan kemahaagungannya di situ. Ja'alahu dakka. Akibatnya jadilah bukit Tursina itu hancur lebur. Bukit Tursina itu hancur lebur. Jadi bukit itu tak mampu menanggung tajalli Allah di situ. Jadi bisa bayangkan bukit yang sekeras itu batu masih kan hancur, apalagi tubuh Musa. Nah ini. Nah, dengan menyaksikan bukit hancur, apa yang terjadi pada Musa? Wa kharra Musa sa'iqa. Jatuhlah Musa dalam keadaan pingsan. Jadi Musa tidak melihat Allah, tapi baru menyaksikan sedikit tajalli Allah, Musa sudah pingsan. Nah, setelah waktu berlalu, falamma afaqa, ketika Musa sudah sadar dari pingsannya, saat itulah baru Musa menyadari. Apa kata Musa? Qala, Musa berkata, Subhana, Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Tubtu ilaika, aku taubat kepadamu, enggak lagi minta yang macam itu. Nah, wa ana awalul mu'minin, saya adalah orang pertama yang beriman kepadamu. Jadi sekali lagi Allah tidak dilihat oleh Musa, tapi baru melihat tajalli Musa sudah pingsan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan keterbatasan waktu ini yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'us samawati wal ardi ya Dzal Jalali wal Ikram ya Wasi'ul maghfirati ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna minal ulama'in aminin. Allahumma ja'alna minal ulama'in aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.